Sedikit soal Marcel yang sudah menikah dan memiliki anak. Itu awalnya lu tahu nggak sih seperti itu? Gitu? Awalnya tahu pasti, karena kan aku sedekat itu sama Marcel. Jadi tentang dari awal mereka deket dan mereka mau pacaran ya tahu. Kamu kan sempat digosipin sama Marcel itu, tapi akhirnya Marcel udah punya pasangan gitu. Ya, gosip is just a gosip kan gitu sih. Dan aku juga sama Marcel kan selalu bilang kalau kita tuh emang dekat, dan emang sampai sekarang pun kita sedekat itu gitu. Memang aku merasa sama dia memang kita nggak pernah pacaran, jadi we're more than that gitu, mungkin kayak lebih ke family gitu ya. Tapi cara kamu masih dengan Jason Jason baik, dia juga ramah, orangnya sopan juga gitu. Katanya sempat hadir juga kemarin di pernikahannya Bang Marcel. Ya benar, tapi di resepsinya kebetulan. Ya. Misalnya bisa menutupi itu dari media, nah itu gimana itu? Dan malah gimmick sama Selin. Nggak ada yang digimik-gimikin, itu kan semua yang kita lakukan di depan kamera di dalam satu program itu adalah skenario. Setiap program kan ada kreatif, orang kreatifnya yang mengharuskan kita ngapain gitu. Kalau bicara soal asmara, gimana sih kamu jatuh bangunnya kamu seorang kenapa selalu didekatkan dengan cowok? Iya, itu tuh bingung juga kenapa setiap kali ada satu program sama cowok ini pasti dijodohin, ada ini pasti dijodohin gitu. Nggak ngerti juga kenapa, cuman mungkin kena kejanda. Tapi ya nggak tahu sih, aku cuma menjalani hidup sekarang sebaik-baiknya, bagaimana menjadi single parent yang berjuang buat anak-anaknya, dan itu aja sih yang aku, dan gimana anak-anak aku tidak pernah merasakan kekurangan dengan kehadiran aku gitu. Tapi sekarang ini memiliki pasangan nggak sih? Iya, sebenarnya faktanya sih kamu udah punya gandengan? Memiliki sih enggak ya, cuman aku belum memiliki pasangan, cuman di dekat-dekat ada lah beberapa berteman-teman. Beberapa ini lebih dari 2 orang loh ya? Ya ada yang deket sih gitu, berarti gitu ya jawabnya. Itu karena kamu belum memutuskan untuk oke lah pacaran karena kamu sibuk mencari cuan kah atau gimana? Karena itu aja sih yang aku pikirin sekarang tuh, gimana yang paling penting untuk masa depan anak-anak aku aja, apalagi anak-anak aku tuh yang 1 dan nomor 2 tuh udah mulai ABG kan, jadi harus lebih perhatian yang lebih gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya kalau kata orang ya yang menangan dia di hari tua biasanya kan pasangan. Nah, kamu emang kenapa sih ya nggak itu seperti itulah? Yang menemani di hari tua kan nggak selalu harus pasangan ya, anak juga bisa gitu, cucu juga bisa nanti ya kan. Tapi kan beratnya kamu gimana sih berarti dengan status kamu ya, itu anak 4 malah. Nah itu gimana sih beratnya kamu? Berat atau nggak berat itu kan gimana kita menjalani hidup masing-masing aja. Kita mengartikan hidup yang kita jalani ini, wah kayak berat banget ya, jadi terasa lebih berat. Kalau kita dengan sukacita dan dengan bahagia ngejalanin ini ya pasti semua terasa ringan gitu. Saling kembali ke pasangan. Tadi kan katanya ada yang deket beberapa. Itu siapa sosoknya? Artis kah, pengusaha kah? Banyak. Maksudnya yang ngedeketin aku ya adalah beberapa gitu. Maksudnya jadi teman kan, sekarang teman kan nggak cuma satu, teman ada banyak. Berarti proses seleksi. Iya, kita kan sekarang biar nggak langsung kayak gimana ya, biasanya kan mungkin sebelum-sebelumnya kan nggak butuh waktu lama gitu langsung gitu kan. Berarti sekarang mungkin pembelajaran buat aku adalah untuk mengenal lebih dalam dulu gitu, dan fokus ke diri sendiri dulu, baru bagaimana mencari pasangan gitu. Tapi Takut mah enggak sih, cuman bukan takut ya, lebih ke aware aja gitu, hati-hati gitu. Hati-hati karena ya sebenarnya kalau kamu dimanfaatkan atau gimana, karena itu kan ada. Nggak juga lah, kan kita memang sesama manusia memang untuk harus saling membutuhkan dan saling memanfaatkan satu sama lain gitu. Maksudnya di arah yang positif ya gitu, berguna untuk satu sama lain gitu. Jadi nggak merasa dimanfaatkan juga sih aku. Oke, tapi dari proses seleksi itu sudah terjaring berapa sih? Terjaring, kayak jaringan nih ya. Batu. Nggak ada sih, jadi karena emang ya cuman ada yang deket sama aku, cuman belum bisa diiniin aja karena memang belum pasti kan, kita masih berteman juga. Oke, tapi yang dekat sama kamu itu harus dekat juga sama anak kamu. Untuk saat ini ya memang harus dekat dengan anak pastinya. Kalau untuk jenjang yang lebih serius, cuman kan karena sampai sekarang ini belum jenjang yang lebih serius, mungkin sekedar kenal aja as a friend gitu. Oke, iya, tapi kan dekat sama kamu, apakah dia dekat juga sama anak?
Yang lagi dekat saat ini? Enggak begitu dekat sama anak aku. Aku nggak terlalu involve anak-anak sih di dalam hubungan asmara aku yang belum pasti gitu. Apa karena cowok mungkin ya takut ibaratnya minder lah ya, masih minder dengan mungkin kayak kecantikan kamu atau kamu udah punya banyak anak atau seperti itu kalau dari diri kamu tahu? Nggak tahu ya, mungkin kan itu kuasa Tuhan juga sih, apapun yang terjadi ya terjadilah aja lah. Jadi kalau misalnya memang ada laki-laki yang bisa menerima apa adanya, syukur. Kalau misalnya belum ya berarti ya belum gitu, dijalani aja prosesnya. Kak, sebagai single parent mungkin motivasi gimana sih untuk buat diri sendiri nih gitu? Sebenarnya lebih ke mencintai diri aku sendiri sih ya. Aku juga kayak lebih, kan belakangan ini aku udah 3 tahun ini kayak nggak ada liburnya gitu, kayak gitu kan, mungkin karena terlalu kerja terus kadang kan, jadi aku lagi lagi menikmati nggak ngapa-ngapain gitu. Ngerasa capek nggak sih dengan Ngurusin bisnis yang udah berjalan dan pekerjaan yang kontrak-kontrak yang udah ada dari lama, maksudnya aja gitu. ini kan kamu 3 tahun bekerja terus juga merambah ke belakang itu juga, makanya semua kerjaan kamu ambil, cuan nggak pernah ngerasa capek kayak aduh udah ya ibaratnya ya sendiri lah, single parent gitu, ngerasa capek nggak sih? Capek mah pasti ya, manusiawi, namanya juga orang kerja, kerjaan semua juga pasti capek kan, semua kerjaan. Cuman kan gimana cara kita bisa mensyukuri aja, lebih capek lagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bener kan? Tapi sih sekarang aku lagi menikmati menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ngurusin anak, nganterin anak sekolah, masak di rumah, terus tiduran siang gitu, kayak gitu. Lagi nikmatin aja. Kayak misalkan kayak aduh gue pengennya ada yang serius deh, ibaratnya gue jadi biar di rumah aja lah ya, hal-hal nggak kerja lagi. Nggak kepengen juga aku leha-leha di rumah aja, jadi aku tetap pengen kerja tapi mungkin nggak yoyo kayak yang kemarin-kemarin gitu. Jadi untuk mungkin kamu ada tahu kan ibaratnya? Ya pastilah, semuanya sebagai perempuan pasti kan pengennya ya pengen tidur di atas ranjang yang bergelimang gitu kan, dengan yang nggak ngapa-ngapain. Cuman kan itu tidak menjadi kebahagiaan juga ya. Kebahagiaan itu kita yang create sendiri, kita yang bikin sendiri. Jadi apapun takdir Tuhan harus begini ataupun begitu, semua dijalani dengan sukacita aja sih. Ada target nggak sendiri kan dari kamu, misalkan di umur segini aku udah harus begini lagi gitu, dengan pasangan serius? Aku punya pasangan di umur yang serius, maksudnya aku nggak ada target juga sih untuk kapan harus punya pasangan atau enggak gitu. Cuman target aku sekarang bagaimana untuk meniti karir lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak juga gitu. Jadi ibu yang bisa membagi waktu dengan baik buat anak-anak. Tapi anak sendiri pengen cepet punya ayah baru nggak sih? Wow, enggak deh kayaknya. Enggak, mereka tuh sampai sekarang masih berpikir kalau dedinya tuh lagi kerja gitu. Jadi udah sering, maksudnya udah mulai jarang jenguk apa gimana? Iya jarang, karena kan dedinya di Bali, anak-anaknya di Jakarta, jadi pastinya nggak sering ketemu. Tapi anak-anak tahu nggak kalau Dedi udah punya pacar baru? Oh nggak tahu, kan belum ngerti.